Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala lahir dan batin sehingga kalian bisa beraktivitas, di antaranya mengikuti pembelajaran secara daring. Pada pembelajaran kali ini sudah saya informasikan pada hari Kamis lalu, yaitu materinya adalah ulangan harian. Nah, oleh karena itu sebelum kita mulai untuk membahas ulangan harian, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, untuk ulangan harian pada hari ini, yaitu untuk materi bab 1 surah Al-Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191 tentang berpikir kritis. Yang kedua, Al-Quran surat Ali Imran ayat 159 tentang bersikap demokratis. Yang ketiga, yaitu mengimani hari akhir. Untuk ulangan harian pada hari ini ada 25 soal, yaitu soal nomor 1. Jadi untuk soal ini, perintahnya adalah pilihlah jawaban yang benar A, atau B, atau C, atau D, atau E dari pertanyaan di bawah ini. Jadi kalian cukup memilih salah satu jawaban yang benar, dan kalian tulis di buku catatan jawaban yang paling benar saja. Untuk soal nomor 1 sampai nomor 8, yaitu tentang materi berpikir kritis. Sedangkan soal nomor 9 sampai 16 tentang materi bersikap demokratis, yaitu Al-Quran surat Al-Imran ayat 159. Untuk soal nomor 17 sampai 25, yaitu untuk materi beriman kepada hari akhir. Untuk soal nomor 1, maksud dari pertanyaan tersebut, berpikir pada level yang kompleks dalam menggunakan proses analisis dan evaluasi disebut berpikir A. Manual, B. Sederhana, C. Cepat, D. Imajinatif, E. Kritis. Nah, ini pilih salah satu yang menurut kalian lebih tepat untuk melengkapi pernyataan tersebut di atas. Soal yang kedua, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Lafal di atas terdapat pada surat A. Ali Imran ayat 180, B. Ali Imran ayat 181, C. Ali Imran ayat 190, D. Ali Imran ayat 191, dan E. Ali Imran ayat 192. Untuk soal nomor 3, perenungan terhadap ayat-ayat Allah akan menghasilkan A. Nah, ini pilih yang paling tepat sesuai dengan pernyataan di atas. A. Kemapanan hidup, B. Kekayaan yang tak terduga, C. Kecintaan yang mendalam kepada Allah, D. Pikiran yang bebas,
E. Karya yang bernilai tinggi. Soal nomor 4. Cara bacaan mat tabi'i yaitu dengan memanjangkan sampai titik. A. 2 alif, B. 2 harokat, C. 4 alif, D. 4 harokat, E. 6 harokat. Nah, pilihlah jawaban yang paling tepat. 5. Qiyamau wa qu'udaw wa ala junubihim. Lafal yang bergaris bawah merupakan hukum bacaan. Jadi yang nomor 5 yang ditanyakan adalah ada tanwin bertemu dengan wawu, merupakan hukum bacaan. A. Idgham bilghunah, B. Idgham bila gunah, C. iqlab, D. ikhfa, E. idhar halqi. Lanjut, soal nomor 6. Wahtilafil laili wan nahari. Potongan ayat di atas artinya A. Dan pergantian malam dan siang, B. Penciptaan langit dan bumi, C. Tanda-tanda kebesaran Allah SWT, D. Orang-orang yang mengingat Allah SWT, E. Dalam keadaan berdiri dan duduk. Soal nomor 7. Jika manusia berpikir kritis, maka ia akan mendapatkan kebenaran bahwa segala sesuatu merupakan A. Hasil kreasi manusia, B. Kekuasaan Allah, C. Kesenangan yang nyata, D. Kesengsaraan, E. Hiburan bagi hati. Dari 5 jawaban ini kalian pilih yang paling tepat. Soal nomor 8. Berikut ini tidak termasuk sikap seorang ulil albab yang tercantum dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 191, yaitu A. Merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, B. Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan duduk, C. Menghafal ayat-ayat tertentu, D. Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan berdiri, E. Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan berbaring. Jadi dalam soal nomor 8, jadi yang tidak termasuk sikap seorang ulil albab, kamu pilih salah satu jawaban yang paling tepat. Sedangkan soal nomor 9, suatu gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama bagi semua orang merupakan sikap titik. Pilih salah satu jawaban yang tepat. A. Egois, keadilan, berpikir kritis, demokratis, tanggung jawab. Soal nomor 10. Mengedepankan keadilan dan kemaslahatan adalah ciri-ciri dari perilaku titik. A. Kritis, B. Apatis, C. Birokratis, D. Individualistis, dan E. Demokratis. Soal nomor 11. Berikut ini yang tidak termasuk dalam kandungan Al-Quran surat Ali Imran ayat 159 adalah A. Perintah untuk senantiasa bertabayun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Perintah untuk lemah lembut ketika berdakwah. C. Memohon ampun atas segala kesalahan orang lain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Perintah bermusyawarah dalam segala urusan atau perkara. E. Perintah untuk bertawakal kepada Allah seusai membulatkan tekad dalam musyawarah. Soal nomor 12. Dalam surah Ali Imran ayat 159 dijelaskan, jika telah tercapai mufakat, orang yang mengikuti musyawarah harus titik. A. Berta'aruf antar bersama, B. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, C. Melakukan musyawarah tandingan, D. Menentang keputusan bersama, E. Memberikan maaf bagi yang bersalah. 13.
Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Lafal yang bergaris bawah merupakan hukum bacaan. Jadi untuk soal nomor 13 ada mim sukun bertemu wawu, merupakan hukum bacaan A. Idgham bi gunnah, B. Idhar halki, C. Idhar safawi, D. Idgham bila gunnah, E. Ikhfa hakiki. Soal nomor 14. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi langfaddu min haulik. Sikap dan perilaku yang sejalan dengan pesan ayat di atas dalam berdakwah adalah titik-titik. A. Berkata jujur, B. Menepati janji, C. Tegas dalam berdakwah, D. Lemah lembut, E. Konsekuen dengan perkataan. 15. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Akhlak terpuji yang terdapat dalam ayat di atas antara lain ialah A. Memintakan ampun dan bersabar, B. Memberi maaf dan meminta maaf, C. Meminta maaf dan berkata santun, D. Meminta maaf dan memintakan ampun, E. Memberi maaf dan memintakan ampun. Soal nomor 16. Agar musyawarah dapat berjalan dengan lancar, maka Al-Quran Surat Ali Imran ayat 159 menekankan kepada peserta musyawarah agar membersihkan jiwanya dengan A. Saling memaafkan dan memohonkan ampun kepada Allah, B. Saling menahan diri dan menjaga emosinya, C. Saling menerima kritik, saran, dan protes sekalipun, D. Saling membangun komunikasi yang harmonis dalam suasana yang kondusif, E. Saling menyelamatkan diri masing-masing agar tidak termakan isu dan terpancing emosi. Soal nomor 17. Hari akhir adalah hari hancurnya segala kehidupan alam semesta, sekaligus menjadi awal kehidupan akhirat. Iman kepada hari akhir merupakan salah satu dari rukun iman. Contoh perilaku yang menggambarkan keimanan terhadap hari akhir di atas adalah A. Menggunakan kesempatan dan menggunakan semua harta selama hidup, B. Berusaha untuk berbuat baik dan beribadah kepada Allah dengan ikhlas, C. Mengarahkan sesama umat untuk melakukan tindakan demi harta, D. Menjalani hidup dengan pesimis karena adanya perhitungan semua amal, E. Berani menegakkan kebenaran untuk kebenaran diri dan kelompok. Selanjutnya, soal nomor 18. Bencana alam yang sering terjadi mengarah pada ciri-ciri terjadinya kiamat, maka kita harus selalu berusaha meningkatkan keimanan kita terhadap hari akhir. Berdasarkan pernyataan tersebut, hikmah beriman kepada hari akhir adalah A. Menumbuhkan semangat kerja tinggi, B. Semangat dalam melakukan pekerjaan, C. Membiasakan diri untuk selalu berperilaku terpuji, D. Urusan duniawi sebagai syarat kebahagiaan, E. Optimis masuk surga dengan mudah. Soal nomor 19. Setelah manusia meninggal dunia, mereka berada di alam pembatas antara dunia dan akhirat yang disebut alam A. Mahsyar, B. Ba'ats, C. Hisab, D. Barzah, E. Jaza. Soal nomor 20. Setelah semua manusia dibangkitkan dari alam kubur, mereka akan dikumpulkan di tempat yang sangat luas, yang disebut A. Barzah, B. Ba'ats, C. Hisab, D. Jaza, E. Mahsyar. Selanjutnya soal nomor 21. Pengadilan Allah SWT di alam akhirat sangat adil dan teliti.
Tidak seorang pun yang dirugikan. Manusia berhak masuk surga karena ketakwaannya. Sebaliknya, mereka akan masuk neraka karena kedurhakaannya. Pernyataan di bawah ini yang tidak termasuk contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir adalah A. Menuruti semua keinginan teman. B. Memberikan dorongan untuk selalu bersikap optimis. C. Sangat hati-hati saat ada keinginan untuk berbuat keburukan. D. Disiplin dalam melaksanakan sholat 5 waktu. E. Senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 22. Berikut ini yang merupakan tanda-tanda kecil akan datangnya kiamat adalah A. Munculnya Dajjal. B. Banyak terjadi gempa. C. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. D. Keluarnya binatang. E. Munculnya api di Hijaz. Selanjutnya soal nomor 23. Salah satu tahapan kejadian hari kiamat adalah Yaumul Ba'ats. Artinya, A. Hari pengelompokan manusia berdasarkan amalnya. B. Hari berkumpulnya manusia di padang mahsyar. C. Hari bangkitnya manusia dari kuburnya. D. Hari penimbangan seluruh amal manusia. E. Hasil perhitungan seluruh amal manusia. Soal nomor 24. Surat Al-Hajj ayat 1-2 menggambarkan A. Bangkitnya manusia dari kubur. B. Penyesalan orang-orang kafir di hari kiamat. C. Siksa yang diterima orang kafir di hari kiamat. D. Dahsyatnya kejadian kiamat. E. Kenikmatan penduduk surga. Soal nomor 25. Sikap orang yang beriman kepada hari akhir, ia akan memandang kehidupan di dunia sebagai A. Tempat untuk mencapai kemasyhuran. B. Jalan untuk melampiaskan keinginan. C. Tempat untuk mencari kehidupan yang layak. D. Tempat untuk singgah sebentar. E. Tempat untuk mencari bekal bagi kehidupan di akhirat yang abadi. Jadi anak-anak untuk ulangan harian pada hari ini ada 25 dengan 5 pilihan jawaban yang paling tepat. Dan kalian dalam mengerjakan soal ini, kalian tulis di buku catatan jawaban yang paling tepat saja. Dan setelah itu kalian foto dan upload ke Taruna Sinau. Saya berharap sekali untuk segera dikerjakan. Jadi manfaatkanlah waktu yang telah diberikan oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dalam mengerjakan soal ini kalian diberikan kemudahan sehingga kalian mendapatkan nilai 100. Nah, untuk pertemuan hari ini, ulangan harian, saya akhiri. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.